Rasulullah datang di muka bumi ini membawa dua kabar. Dan agama itu bisa disimpulkan dua kabar. Pertama, kabar gembira. Kedua, peringatan bagi orang yang tidak mau taat. Maka hari ini kita akan sedikit membahas kabar gembira bagi orang yang mau taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kalian lebih semangat lagi dalam beramal, semangat lagi mau masuk surga. Orang yang taat pada Allah akan diberikan balasan oleh Allah otomatis. Balasannya adalah surga. Tapi pernahkah kita terbayang surga itu seperti apa? Dan mungkin kita coba membayang-bayangkan surga itu seperti apa. Maka kita akan coba membahas kabar gembira dari Rasulullah SAW, yakni surga bagi orang-orang yang mau taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk dalam salah satu kitab, Tanbihul Ghafilin, Babu Sifatil Jannah wa Ahliha, bab yang membahas tentang sifat surga dan penduduk surga. Qala haddatsana Muhammad bin Fadli, maka berkatalah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadli. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Ibrahim, dan telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Yusuf bin Yusuf. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya ibnu Fadli, Muhammad bin Fadl, an Hamzah, dari Hamzah Az-Ziyadul Qufi, an Ziyad Ta'i, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, qulna, kami berkata atau kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mimma khuliqatil jannah, surga itu diciptakan dari apa? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal ma'i, dari air. Qulna, maka kami bertanya lagi, akhbirna an bina'il jannah, maka kalau begitu ya Rasulullah, sudinya agar dirimu menceritakan kepada kami tentang bangunan-bangunan di surga. Allah, bangunan di surga. Bagi siapa? Bagi thalabul ilm, bagi orang yang memakmurkan masjid, bagi orang yang berakhlak mulia, bagi orang yang mau menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya, bagi orang yang mau menahan kesenangan dunianya, dan ia mau bersusah-susah untuk taat pada Allah, maka Allah akan ganjar berupa kesenangan di akhirat, yakni surga. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, akhbirna an bina'il jannah, tolong agar engkau sudi menceritakan kepada kami tentang bangunan di surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lubnatun min dahabi, bangunan di surga itu bangunannya atau dindingnya ada yang terbuat dari zahab atau coba imajinasikan, bangunan dindingnya terbuat dari emas. Allah, indah tidak? Berkilauan tidak? Mewah tidak? Subhanallah. Maka di antara adat para sahabat radhiyallahu anhum,
tatkala mereka merenovasi rumah dunia mereka. Padahal sudah waktunya untuk direnovasi. Maka kemudian berjumpa dengan sahabat yang lain, maka sahabat yang lain akan mengingatkan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, sedang apa engkau? Sedang merenovasi rumah. Hidup di dunia sementara. Engkau seakan-akan mau hidup selamanya, memperbaiki rumah, membagusi rumah. Ini imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal rumahnya sudah layak untuk diperbaiki. Tapi apakah nggak boleh buat bagus-bagusan rumah? Boleh. Tapi sifatnya dunia, ikhwani fillah. Semakin bagus dunia yang kita miliki, maka otomatis semakin berkurang harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sirna harapan ukhrawi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifatnya dunia. Semakin ia tidak rindu dengan keindahan akhirat. Semakin dunia ada di genggaman tangan dan semakin indah itu dunia, maka sifatnya dunia akan mengikis keindahan akhirat yang ada di dalam kolbun kita. Sehingga apa nanti dampaknya? Kita takut mati. Kita benci mati. Karena tidak rela meninggalkan dunia yang indah. Maka hari ini kabarkan kepada saudara kita, kepada istri-istri kita, kerabat kita, ya, neng, adek, yang, umi, tidak apalah kita hidup di dunia rumah berpagarkan bambu. Tapi kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga diganti pagarnya min dahab, dari emas. Subhanallah. Ya. Yang udah nikah, walubnatun min fiddatin, dan sebagian dindingnya pula ada yang terbuat dari perak. Nggak ada yang dari semen, nggak ada yang dari batu bata. Emas, perak, variasinya itu emas, perak, ya, emas, perak berkilauan. Subhanallah. Ya. Jadi sabar saja. Kalau hari ini kita merasa kurang beruntung dalam segi dunia, rumah kecil, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, sabar saja. Bayangkan kalau Allah akan mengaruniakan kepada hambanya yang taat berupa istana yang dindingnya terbuat dari emas dan perak. Coba, ada nggak sekarang istana yang semua dindingnya terbuat dari emas dan perak di dunia ini? Mas Farul, Mas Hasan, ya Mas Puluk juga. Ya, sudah kembali lagi. Wa milatuha aytinuha al-misk al-adfar, dan lantainya atau tanahnya terbuat dari misik yang sangat harum. Allah. Tanahnya, hamparan tanahnya terbuat dari misik yang harum. Jadi kalau kalian jatuh kepentok mukanya nggak sakit, harum. Subhanallah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa misik itu? Wangi. Gimana bayanginya? Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin basar. Enggak bisa kita bayangin. Emas surga itu beda dengan emas dunia.
Serius, Angdi lagi serius. Kalau ditangkap banyak bercandanya, Angdi ini serius. Ya. Perak surga beda dengan perak misik dunia yang begitu mahal harganya. Kalian tanya, minyak wangi misik murni yang asli itu 1 milinya berapa? Mahal coy, hampir 2 jutaan. Kadang-kadang lebih dari 2 juta. Wa turabuha za'faran. Allah. Dan debunya za'faron, terbuat dari za'faron. Ini salah satu macam. Apa za'far itu? Oh, sabu-sabu. Ya, ada minyak wangi za'faron, ya. Ada juga batu za'faron. Minyak wangi, debunya. Allah. Ya. Wa hasba'uha lu'lu', kerikilnya lu'lu'. Apa lu'lu'? Lu'lu' wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Lu'lu', mutiara. Kerikilnya mutiara. Bangunannya emas, perak, ya, lantainya, hamparan tanahnya misik, za'faron, debunya, ya, kerikilnya mutiara. Tentunya kelas atas semua mutiaranya, bukan yang ada di kerang. Ya. Wal yakut, dan yakut, ini salah satu nama batu mulia. Ya. Mutiara dan yakut, kerikil surga. Wa may yadkhuluha, barang siapa yang masuk ke dalam surga. Kita berdoa pada Allah supaya di antara orang yang masuk itu nama kita tercatat. Yan'am, maka akan senantiasa diberikan nikmat. Wala yay'as, dan tidak ada kegelisahan di dalam surga itu. Hatinya akan lapang, senang. Wa yakhlud, dan tidak akan mati. Kekal, wala yamut, selama-lamanya. Allah. Hah? Apa kalian mau mengorbankan kehidupan dunia yang sementara ini ketimbang kehidupan surga yang begitu nikmat yang selama-lamanya? Maka sabar jadi orang taat pada Allah itu sebentar di dunia itu. Bahkan meskipun kalian harus mengalah, karena untuk mendapatkan surga yang kenikmatannya begitu dahsyat, ngalah aja dulu. Karena ngalah di dunia itu nggak ada artinya kalau kita sudah masuk surga. Awasan disembur nang angai gurudin lang napa. Wala tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan rusak. Pakaiannya indah terus, tidak akan rusak. Wala yafna shibabuhu, dan wajahnya senantiasa tampan, cantik, muda. Semakin hari semakin tampan. Itu di surga, meskipun nggak potong rambut.
Ya, nggak ada yang beruban di surga. Ya, di surga nggak ada orang beruban. Ya, Hasan ya. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalathun, 3 perkara. La turaddu da'watuhum." 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah para sahabat menanyakan tentang surga, Rasulullah bersabda berkaitan tentang doa yang tidak akan ditolak, dan doanya ini makbul. Artinya 3 orang ini mempunyai peluang yang tinggi untuk masuk ke surga. Al-Imamul Adil, pertama adalah pemimpin yang adil. Adil. Paham pemimpin yang adil? Adil pokoknya, ya. Kulluna ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an mas'ulatiyatihi. Ya. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti dikat masalah pemimpin. Wasaim hina yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, maka doa minta kepada Allah, minta surga. Minta surga boleh enggak? Boleh. Kalau minta surga sekalian firdaus, boleh. Ya. Karena minta surga adalah bagian dari perintah Allah supaya hambanya meminta surga. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dianiaya. Ya. Itu mustajab kalau sedang dianiaya, ngerasa diejek, ngerasa dikucilkan, ya, oleh orang-orang, maka doa yang baik-baik saja, di antaranya doa minta surga. Ya. Meskipun nanti tingkatan iman yang paling tinggi adalah dia minta supaya bertemu dengan zat yang mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi meminta surga enggak salah, karena ini merupakan perintah Allah. Fa innaha turfa'u fawqal ghamam, karena doanya orang yang dizalimi akan terangkat oleh awan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru Rabbu jalla jalalah, maka Rabb memperhatikan jalla jalalah yang memiliki kebesaran. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan kebesaranku, la ansurannaka, pasti aku akan menolong kamu. 3 macam orang ini. Imam yang azim, orang ahli puasa, kemudian berdoa. Yang paling dahsyat, orang yang terzalimi, tapi dia enggak mau membalas kezaliman itu. Dia berdoa minta yang baik-baik. Kata Allah, la ansurannaka, ada 2 kata pasti. Ya, kalau menurut tertib bahasa Arab, pertama la di sini, kedua nun bertasydid. Ada depan dan belakang yang maknanya adalah pasti akan menolong. Hai kamu, 3 macam orang ini, terutama orang yang dizalimi, kemudian dia bersabar, dia berdoa yang baik-baik saja. Siapa yang menolong? Allah langsung. La ansurannaka walau ba'da hinin, walaupun ada jeda waktu. Ya. Artinya menunggu waktu yang tepat. Makanya hati-hati. Kita jangan pernah menzalimi orang. Apalagi menzalimi orang-orang yang dekat dengan Allah.
para alim ulama. Ya, para alim ulama itu kalau dizalimi diam baik, nggak mau dibalas dengan keburukan. Ya, dicaci, difitnah, diam baik, sabar. Kadang-kadang ngalah. Ya. Tapi hati-hati, ulama itu orang yang dekat pada Allah, orang yang dicintai Allah. Kalau orang yang dicintai oleh Allah dicaci, siapa yang marah? Allah langsung. Kalau Allah sudah marah, hati-hati orang yang menzalimi para alim ulama. Qala haddatsana, maka menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadli qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Ibrahim, menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Yusuf. Qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far, menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far. An Muhammad bin Amrin, dari Muhammad bin Amr. An Abi Salamah, dari Abi Salamah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Allah meridai beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, syajaratun, ada satu pohon. Ada satu pohon. Yasirur raqibu, dikelilingi oleh seseorang yang berkendara, fi dhilliha, di bawah naungannya, mi'ata amin, selama 100 tahun, la yaqta'uha, maka tidak akan sampai. Jadi di surga itu ada satu pohon, yang mana pohon itu di bawahnya otomatis ada naungan karena pohon tersebut. Nah, kalau kita mengelilingi pohon itu dengan berkendaraan, maka dari awal naungan itu sampai ujung naungan, jarak 100 tahun itu nggak bakal sampai. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa dhillum mamdud, ada naungan di bawah pohon surga itu yang mamdud, naungannya itu tidak ada batasnya, meskipun dilewati atau jarak 100 tahun kita melewati naungan itu menggunakan kendaraan. Allah. Bisa dibayangin? Pohon dunia coba mangga, naungannya cuma berapa meter, sekali loncat selesai. Tapi dalam surga ada pohon yang demikian, yang suka dengan pepohonan para petani, ya. Bersabarlah dengan pertanian kalian, meskipun bertani tapi tetaplah taat pada Allah, karena pepohonan perkebunan di surga itu jauh lebih indah, lebih dahsyat. Wa fil jannati, dan di dalam surga, ma la ainun ra'at, ada nikmat yang tidak bisa dipandang oleh mata kita. Maksudnya apa? Tidak bisa dipandang, tidak pernah dipandang oleh mata dunia kita, saking indahnya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Kalau kita membayangkan bagaimana nikmatnya pandangan mata hari ini dan indahnya suara-suara yang kita dengar di dunia hari ini, itu nggak ada apa-apanya ketimbang nanti pandangan yang indah di surga dan suara-suara yang indah di surga. Dahsyat sekali keindahan. Maka kita sebagai mukmin itu jangan menukar kehidupan dunia yang sementara ini dengan kehidupan surga akhirat. Kita bangun
sampai tidur lagi mikirin dunia, terus sampai lupa sholat, sampai lupa kalau kita ini hamba Allah. Jangan mau ditukar, masih ada kesempatan untuk kembali pada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha